亦或者是某个秘境则。 Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 235. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang lain menemukan Kuyunji. Kinchen berpikir dia harus secepatnya mengambil Kuyunji sekarang. Jika tidak, mungkin orang itu akan datang ke sini. Kemudian, di saat Kinchen akan mematahkan formasi, tiba-tiba Kinchen merasakan beberapa aura sedang menuju ke arahnya. Tidak bagus, seseorang akan datang, ucap Kinchen. Ekspresi Kinchen berubah. Dia kemudian tidak jadi mematahkan formasi. Dengan buru-buru Kinchen bersembunyi di balik batu. Setelah Kinchen sudah bersembunyi, tiba-tiba satu sosok pria berbaju abu-abu muncul dengan luka di tubuhnya. Pria itu sedikit terkejut karena telah sampai di tempat ini. Lalu tiga sosok juga muncul di sana. Nampaknya mereka bertiga sedang mengejar dan akan membunuh pria berbaju abu-abu itu. Namun pria berbaju abu-abu itu melarikan diri dan tidak sengaja masuk ke dalam reruntuhan bawah tanah ini. Kinchen terus melihat dari kejauhan. Dari auranya, keempat orang itu yang dikejar maupun yang mengejar kultivasinya berada di ranah Wuzhong tahap akhir. Salah satu dari ketiga orang itu adalah seorang wanita cantik. Pemimpin ketiga orang itu adalah seorang pria bernama Gepeng. Dan yang satunya lagi adalah seorang pria sedikit kurus. Melihat pria kurus ini, Kinchen sedikit menyipitkan matanya. Ternyata pria kurus ini adalah orang yang mana pada saat itu pria ini telah melemparkan sebuah cincin penyimpanan yang hanya berisi beberapa batu asli kelas rendah untuk mengalihkan perhatian setan kembar Ambai kepada Kinchen dan melarikan diri. Kinchen, dia sangat kesal kepada orang ini. Pria berbaju abu-abu itu diketahui bernama Peyang. Dia lalu melemparkan sebuah barang kepada Gepeng dan berkata, "Akar wulan itu saya berikan kepadamu. Sekarang saya telah menemukan reruntuhan bawah tanah ini. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Gepeng menyipitkan matanya. Dari ketiga orang itu, Gepeng adalah yang paling kuat. "Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama dengan kami sekarang?" kata Gepeng. Peyang melihat ketiga orang itu dengan ekspresi suram. "Gepeng, apakah kamu ingin mendapatkan barang-barang di sini sendirian? Namun kamu harus tahu, memang jika kalian bertiga bekerja sama, saya tak akan mampu melawan kalian. Akan tetapi jika untuk lari dari sini, saya yakin bisa melakukannya. Dan setelah saya keluar, saya akan menyebarkan berita ini kepada orang-orang," kata Peyang. Gepeng sedikit merenung. Yang dikatakannya ada benarnya juga. Jika reruntuhan bawah tanah ini menyebar, saya tidak akan bisa membawa harta karun di reruntuhan bawah tanah ini ke kota Blackmar City. "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan?" kata Gepeng. "Saya hanya ingin 1/4 dari harta karun di reruntuhan bawah tanah ini. Karena saya juga telah membawa kalian ke reruntuhan bawah tanah ini. Dan juga akar wulan telah saya berikan kepada kalian sebelumnya. Bagaimana?" "Baiklah, kita sepakat," kata Gepeng. "Ayo kita cari harta karun apa yang ada di reruntuhan bawah tanah ini." Mereka berempat kemudian berpencar dan mencari harta karun di sana. Melihat hasil akhir ini, Kinchen tidak menyangka. Pada awalnya dia berpikir bahwa keempat orang ini akan bertarung untuk memperebutkan harta di reruntuhan bawah tanah ini. Akan tetapi mereka malah bekerja sama. Kinchen, dia mengepalkan tinjunya. Dia sangat kesal kepada orang yang telah menjebak dirinya di Orde Hitam sebelumnya. Jika ini di waktu lain, dia pasti akan membunuhnya. Kinchen berpikir saat ini dia hanya ingin keempat orang ini secepatnya pergi dari tempat ini. Tiba-tiba salah satu dari keempat orang itu menemukan sesuatu. "Kakak, lihatlah, ada sebuah pilar platform batu. Seharusnya ada sesuatu di sini. Namun mengapa ini kosong?" Salah seorang dari mereka menemukan platform batu yang mana itu adalah tempat di mana budak hitam menemukan api iblis King Lian. Nampaknya telah ada seseorang sebelumnya yang telah ke tempat ini dan mengambil harta di sini. Sial, kalau begitu tidak akan ada lagi yang tersisa di sini.
ucap Gepeng dengan ekspresi marah. Walaupun mengetahui sudah ada orang yang datang ke sini sebelumnya, mereka tetap menyebar dan mencari. Tiba-tiba wajah Kincen menjadi serius di saat dia melihat wanita cantik itu terus mencari harta karun dan telah mendekati sebuah batu di mana Kincen bersembunyi. Mendapati situasi genting seperti itu, Kincen langsung memegang pedang karatnya. Jika wanita ini menemukannya saat ini, tidak ada cara lain selain bertarung. Di saat wanita itu akan menemukan Kincen di balik batu, tiba-tiba suara seruan terdengar. "Lihatlah, ada sesuatu di sini." Mendengar ini, wanita itu pun langsung berbalik dan pergi ke tempat lain. Kincen yang melihat di balik batu mengerti bahwa keempat orang itu menemukan formasi di mana Kuyunji berada. Salah satu dari keempat orang itu berkata, "Nampaknya ada sebuah formasi di sini, sepertinya ada barang berharga di dalamnya." Hahaha, sangat bagus. Ekspresi keempat orang itu sedikit senang dan mereka menjadi lebih bersemangat. "Formasi apa ini? Biarkan saya mencobanya," kata Gepeng. Lalu dia menghantam secara langsung formasi itu dan boom. Setelah Gepeng menghantam formasi itu, sebuah kilatan cahaya langsung menghantam Gepeng. Serangan balik formasi itu membuat Gepeng terpental. Kedua orang bawahan Gepeng dengan panik berkata, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, hanya luka ringan. Sepertinya itu formasi pembunuh. Untungnya saya sudah bersiap sebelumnya," kata Gepeng. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" ucap pria kurus bawahan Gepeng. "Kita harus mematahkan formasi ini. Sepertinya ada barang langka di dalamnya. Saya akan mencobanya lagi," kata Gepeng. Lalu Gepeng untuk kedua kalinya maju ke depan formasi. Auranya langsung melonjak, kekuatannya dipacu lebih kuat lagi. Senjata di tangannya diangkat lebih tinggi lagi. Dan boom! Suara hantaman yang keras langsung menggelegar. Namun seakan formasi itu lebih kuat lagi. Serangan balik dari formasi itu kembali menghantam Gepeng, bahkan sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Gepeng terpental beberapa langkah dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Gepeng, dia bergumam, "Sialan, formasi apa sebenarnya ini? Mengapa sangat kuat?" Gepeng dengan marah menatap formasi itu, akan tetapi setelah 2 kali dihantam oleh Gepeng, aura formasi itu tetap sama dan bahkan tidak tergores sedikit pun. Lalu Gepeng menatap Peyang dan berkata dengan dingin, "Peyang, apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan sesuatu. Jika kita tidak bisa mematahkan formasi ini, kita tidak akan mendapatkan apapun." "Biarkan saya melihatnya," kata Peyang. Dengan teliti Peyang melihat formasi itu. Ketiga orang itu melihat Peyang. Mereka tahu pengetahuan Peyang sedikit lebih luas dari mereka bertiga. Lalu mereka berkata, "Peyang, bagaimana?" "Setelah saya menelitinya, formasi ini cukup kuat. Seharusnya ini formasi peringkat 5. Dengan kekuatan kita berempat, sepertinya itu akan sangat sulit. Seharusnya jika ada seorang master formasi di sini, mungkin kita bisa mematahkannya," kata Peyang. Mendengar ini, Gepeng menjadi marah. Dia paham mencari seorang master formasi tidak mudah, apalagi di tempat ini. Dalam kemarahannya, senjata Gepeng menghantam secara acak ke sekitar. Secara kebetulan itu menghantam sebuah pilar batu di mana Kincen bersembunyi. Mendapati ada yang aneh dengan pilar batu yang sudah hancur itu, mereka berempat merubah ekspresinya lalu berkata, "Siapa di sana?" Mendapati dirinya telah diketahui, Kincen keluar dengan mengangkat tangannya sambil memancarkan ekspresi yang takut. Lalu Kincen berkata, "Senior, jangan serang. Saya datang ke sini secara tidak sengaja." Melihat yang keluar dari sana adalah seorang bocah, Gepeng dan yang lainnya menghela napas lega. Tentu seorang bocah tidak akan mengancam mereka. Seorang pria kurus bawahannya Gepeng yang bernama Peng Tian. Dia berkata, "Ternyata itu adalah kamu. Peng Tian, apakah kamu mengenalnya?" kata Gepeng. "Ya, kakak senior. Waktu itu di saat saya dikejar oleh setan kembar Anbei yang menginginkan akar bulan itu dariku. Aku melemparkan cincin penyimpananku kepada anak ini untuk mengalihkan perhatian setan kembar Anbei. Lalu aku buru-buru melarikan diri dari sana. Ada juga seorang wujong di sisi anak ini. Namun aku tak menyangka ternyata anak ini masih hidup."
Oh, jadi seperti itu, kata Gepeng. Sebuah pikiran muncul di kepala Gepeng. Dia lalu berjalan menghampiri Kincen dan berkata dengan dingin, "Bocah, serahkan harta karun yang kamu ambil di pilar batu." "Tidak, senior, saya tidak mengambil apapun di pilar batu itu. Waktu saya masuk ke sini itu sudah kosong. Saya bersembunyi di sini karena waktu saya akan mencoba mematahkan formasi ini, tiba-tiba keempat senior datang. Saya langsung takut dan buru-buru bersembunyi di balik batu ini," ucap Kincen dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Nampaknya akting ketakutan Kincen dan seolah-olah dia lemah ini berhasil dan membuat mereka sedikit percaya. Akan tetapi ekspresi Gepeng menjadi sangat dingin. Dia seakan tidak percaya bahwa Kincen benar-benar tidak mendapatkan harta apapun di sini. Gepeng, dia langsung menampilkan senjatanya dan akan menghantam Kincen. Namun tiba-tiba Peyang berkata, "Gepeng, hentikan." Gepeng langsung menarik kembali senjatanya. Peyang, dia berjalan maju menghampiri Kincen lalu berkata, "Baru saja kamu bilang akan mematahkan formasi itu. Apakah itu benar?" "Iya, benar. Saya sebenarnya adalah seorang master formasi peringkat 4, kata Kincen. "Bisakah kamu mematahkan formasi itu?" tanya Peyang. "Mungkin bisa. Akan tetapi dua formasi itu adalah formasi peringkat kelima. Saya tak akan bisa mematahkannya sendirian," jawab Kincen. Ekspresi Gepeng dan yang lainnya menjadi bersemangat lalu berkata, "Jangan khawatir, selama kamu yakin bisa mematahkan formasi ini, kami akan melindungimu. Bukan hanya itu, kami juga akan mengampuni nyawamu. Bagaimana?" Kincen menganggukkan kepalanya. "Terima kasih atas kebaikan, senior. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mematahkan formasi ini." "Ngomong-ngomong, di mana pria berjubah hitam yang bersamamu di Orde Hitam waktu itu?" kata Peng Tian. "Pria berjubah hitam itu adalah tuan saya. Waktu itu demi menyelamatkan saya dari setan kembar Anbei, dia dibunuh oleh setan kembar Anbei. Lalu saya untuk menyelamatkan diri kabur ke rawa maut hitam ini. Setan kembar Anbei itu sangat kejam. Saya akan membalaskan dendam tuan saya suatu saat nanti," ucap Kincen dengan ekspresi sedikit pura-pura sedih. Peng Tian nampaknya percaya dengan ucapan Kincen. "Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Sekarang kamu hanya harus fokus mematahkan formasi ini," kata Peng Tian. Setelah di depan formasi, Kincen langsung merapalkan segel tangan. Kekuatan spiritualnya langsung menyebar dan memeriksa formasi itu.